Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yakni pembayaran online. Objek dari pembayaran online kelompok kami yaitu aplikasi GoPay. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Aldo Hadi Saputra dengan NIM 007, Safira Andiana Alvareza Raskinta dengan NIM 022, Sera Yasmin Tianing Tias dengan NIM 026. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang GoPay, lebih baik kita mengerti terlebih dahulu apa itu aplikasi GoPay. Nah, aplikasi GoPay itu sendiri merupakan anak perusahaan Gojek yang bergerak dalam teknologi finansial yang sering kita dengar sebagai aplikasi GoPay. Nah, GoPay itu sendiri merupakan salah satu dompet elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran transaksi di Indonesia dan penyimpanan uang elektronik. GoPay itu juga memiliki saham di Bank Jago dan layanan kartu kredit virtual GoPay Later. Untuk mengembangkan GoPay yang mereka kembangkan untuk menjadi e-money, Gojek mengakuisisi Ponselpay, perusahaan keuangan milik mVCommerce yang memiliki lisensi uang elektronik e-money dari Bank Indonesia pada akhir 2016. 1 tahun kemudian, Gojek mengumumkan akuisisinya terhadap 3 perusahaan teknologi keuangan, Kartuku, Mitrans, dan Mapan. Tujuan akuisisi ini adalah untuk mendukung ekspansi GoPay di luar ekosistem Gojek. Aldi Haryo Pratomo, pendiri Mapan sebelumnya, sekarang menjabat sebagai CEO unit bisnis GoPay yang terdiri dari ketiga perusahaan yang diakuisisi. Kemudian, pada tahun 2017, GoPay hanya dapat digunakan sebagai pembayaran non-tunai ketika menggunakan layanan Gojek seperti GoRed dan GoSet. Ketika Nadiem Makarim mengeluarkan GoPay dari ekosistem Gojek pada tahun 2018, diharapkan dapat diterima oleh khalayak luas seperti halnya menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Nah, kemudian GoPay juga meluncurkan kode QR yang mana sebagai metode pembayaran offline untuk warung makan pada bulan Mei 2018, menjadikan uang elektronik pertama di Indonesia. Setelah itu, QR kode mulai digunakan di transportasi publik dan di sekolah. Untuk memungkinkan penerimaan zakat secara online, GoPay bekerja sama dengan lembaga amal Basnas dan beberapa masjid. Kemudian, sebagai perusahaan pemroses pihak ketiga atau TPP dan PSP, Kartuku akan berkonsentrasi pada pengembangan penggunaan GoPay secara luring. Perusahaan ini telah bekerja sama dengan 9 bank pembelian ini dan mengoperasikan lebih dari 150.000 alat pembayaran di gerai luring atau offline. Kemudian, salah satu perusahaan pemrosesan pembayaran secara daring bernama Mitrans telah bekerja sama dengan bank-bank, maskapai, toko e-commerce, dan perusahaan fintech di Indonesia. Meskipun Mapan adalah jaringan layanan keuangan berbisnis komunitas yang memungkinkan pelanggan menyicil barang yang ada dalam katalog barang arisan Mapan. Mapan tersedia di 100 kota dan difokuskan oleh Gojek untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi orang-orang yang belum tersentuh layanan perbankan. Kemudian, slide yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu dengan fokus pada bisnis warung makan, GoPay menjadi uang elektronik pertama di Indonesia yang meluncurkan pembayaran QR Code pada bulan Mei 2018. Peluncuran QR Code sebagai metode pembayaran offline terus dilakukan setelah peluncurannya di sarana transportasi publik dan institusi pendidikan. Untuk memungkinkan penerimaan zakat secara online, GoPay bekerja sama dengan berbagai masjid dan lembaga amal Basnas. GoPay melakukan transaksi sebesar 89,5 triliun rupiah dalam 1 tahun setelah QR Code diluncurkan, yang merupakan 30% dari seluruh transaksi uang elektronik yang tercatat di Bank Indonesia. Selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu ada tabel hasil riset terhadap GoPay. Yang pertama ada low cost leadership atau kepemimpinan berbiaya rendah. Strategi yang dipilih ialah dalam bentuk
selalu menawarkan diskon. Aplikasi GoPay sendiri selalu menawarkan diskon terhadap pengguna-pengguna aplikasi market atau pasar terbatas. Strategi yang dipilih yaitu tidak, karena aplikasi GoPay sendiri ada di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tempat atau wadah sebagai Anda membayar tagihan-tagihan Anda secara online, yaitu close connection with customer atau hubungan kedekatan dengan pelanggan. Strategi yang dipilih yaitu iya dalam bentuk mudahnya pengaplikasian. Pengaplikasian mudah karena setiap pengguna GoPay selalu membawa ponsel mereka kemanapun dan dimanapun.